Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Malam ini kita mulai dari bab ke-27, bab Fadlu Silatir Rahim. Bab keutamaan silaturahim, atau biasanya diucapkan silaturahmi. Ya. Ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya, sudah diadaptasi, sudah populer di kalangan kaum muslimin. Artinya menyambung, silah itu menyambung, ar-rahim menyambung hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Ya. Kemudian penggunaan istilah silaturahim ini melebar. Banyak sekali pertemuan-pertemuan itu dinamakan silaturahim. Ya. Padahal yang berkumpul di situ bukan kerabat karib. Ya. Jadi ini sudah sudah melebar penggunaan istilah silaturahim. Ya. Silaturahim yang dimaksud dalam hadis-hadis ini tentunya adalah melestarikan atau menyambung hubungan kekerabatan. Nah, ini tolong diwaspadai ya, karena pengertiannya itu sudah melebar. Bisa jadi ada orang dia merasa sudah rajin silaturahim, temu warga, ya, katanya silaturahim. Kecuali kalau memang satu RT itu keluarga, ya. Tapi kalau dalam kehidupan seperti ini, ya, kan berbagai macam suku, ya, dari berbagai daerah, itu belum mewakili silaturahim yang diwajibkan di dalam agama kita ini. Ya, ini tolong diperhatikan. Karena biasanya bahkan pertemuan di suatu perusahaan gitu ya, itu juga kadang-kadang istilahnya apa? Silaturahim. Atau pensiunan dari satu perusahaan ketika mereka bertemu secara berkala, itu juga temanya silaturahim. Ini yang perlu diwaspadai, karena sekali lagi yang diwajibkan di dalam agama kita ini adalah melestarikan, menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Baik. Hadis yang pertama, ikhwatal iman, dalam bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Saya memiliki kerabat,
saya menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutuskannya. Memutuskan hubungan denganku. Ya. Wa uhsinu ilaihim, dan saya berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, namun mereka berbuat buruk, berbuat tidak baik kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum, dan mereka berbuat, apa ini terjemahannya? Keras. Oh, bukan keras. Maksudnya berbuat konyol, berbuat yang tidak baik, ya. Dan saya bersabar terhadap mereka. Ya. Ya, jahalun itu maksudnya orang yang berbuat apa bahasanya kita ini? Konyol lah gitu ya. Berbuat yang tidak semestinya, dan saya bersabar terhadap mereka. Ini keluhan seorang sahabat yang dapat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi yang pertama? Dia punya kerabat, dia menyambung hubungan dengan kerabatnya, tapi mereka memutuskannya. Sahabat ini berbuat baik kepada kerabat karibnya, tapi mereka berbuat buruk, berbuat jahat. Ya. Mereka berbuat yang tidak baik. Kemudian sahabat ini bersabar atas tindakan kerabatnya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kana kama taqul, kalau benar seperti yang kamu katakan, ka'annama tusiffuhumul mal, seakan-akan kamu beri makan pasir panas. Apa terjemahnya di situ? Bara api atau pasir panas. Ya. Di sini ada ada penjelasan ar-ramadul har, pasir yang panas. Ya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan kamu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah atas perbuatan mereka, ma dumta ala dzalik, sepanjang kamu masih melakukan hal itu. Ya. Jadi sepanjang kamu tetap bersabar, tetap berbuat baik tadi, ya, maka Allah akan memberi pertolongan kepadamu. Baik. Fiqhul hadis, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Al-aslu fit ta'amuli baina dzawil arham, hukum asalnya bermuamalah dengan kerabat karib atau karib kerabat. Ya, orang-orang yang punya hubungan rahim. Ya. Al-ihsanu adalah berbuat baik, was-sabru bersabar, wa talabul ma'adzir dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wala yakunu muamalatal akhdhi wal i'ta, bukan muamalah atau interaksi menerima dan memberi. Nah, nih perhatikan baik-baik. Jadi hubungan kekerabatan itu memang dasarnya pada asalnya adalah berbuat baik, sabar terhadap gangguan-gangguannya, wa talabul ma'adzir dan memaafkan. Tuh. Bukan al-badl wal ata atau bukan al-akhdh wal ata. Bukan timbal balik memberi dan menerima. Ya. Baik. As-tsani imtitsalu amrillahi, menjalankan perintah Allah. Sababu aunillahi adalah sebab datangnya pertolongan Allah, wa ta'yidihi dan backupnya, wa taufiqihi dan taufiknya. Dengan sebab menjalankan perintah Allah,
menyambung hubungan kekerabatan, berbuat baik, ya, maka ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada hambanya yang menjalankan perintah tersebut. Wa ta'yidihi, dan mendapatkan dukungan atau backup dari Allah, wa taufiqihi, dan mendapatkan taufiknya. Ya. Kalau ini kaitannya dengan kerabat, ya. Kalau kaitannya dengan sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong saudaranya. Nih. Jadi kita itu kalau melihat sesama muslim, ya, subhanallah, ya, di situ ada potensi kebaikan yang luar biasa. Ya. Kalau kita berbuat baik menolong dia, Allah akan menolongnya. Kalau kita menutupi aibnya, kita akan ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali muamalah kita dengan sesama muslim, ya, itu yang menjamin balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah kita terapkan dalam bermuamalah, ini kaitannya dengan kerabat karib, ya kan? Kemudian kita terapkan ketika kita muamalah dengan sesama muslim, bahkan secara umum dengan manusia, maka ini adalah lahan ganjaran yang luar biasa. Dan orang-orang yang faham tentang agama ini, mereka ada semangat yang kuat, berusaha untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah dengan bermitra dengan saudaranya. Bahkan bermitra dengan hewan pun, ya, dapat ganjaran. Ya. Baik, ini tolong diperhatikan, ya. Jadi orang Islam itu hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya juga dengan manusia bagus. Orang tipe ini ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia, nanti ketika kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memetik balasan dari dua jalur, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang itu enggak ihsan kepada Allah dan juga enggak ihsan kepada sesama manusia, naudzubillah. Bisa kita bayangkan itu hisabnya itu berat banget itu. Ya. Apalagi kalau kepada Allah dia menyekutukan Allah, kafir sampai mati, ya kan? Tidak bertaubat, munafik sampai mati tidak bertaubat, waliyadzubillah. Cukup dari dosa-dosa ini sudah membuat mereka apa? Balasannya di akhirat apa 3 dosa itu? Kalau dia tidak bertobat, kekal di neraka. Allahu Akbar, sekali dilemparkan ke neraka tidak akan keluar selama-lamanya. A'adhanallahu jami'an min hadhil hal. Al-thalith, pelajaran yang ketiga, qati'atur rahimi alamun wa adzabun fid dunya. Memutuskan silaturahim itu akan menimbulkan rasa sakit dan adab di dunia. Wasababu khizyin wa nadamatin fil akhirah, dan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan di akhirat. Ya. Ya. Sebaliknya, kalau hubungan kekerabatan itu terjaga dengan baik gitu, ya, juga akan menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kalau apalagi kalau yang putus ini adalah hubungan yang sangat kokoh, misalnya anak dengan orang tua, rahim yang paling kuat ya dengan ibu, bapak, kemudian dengan yang lebih dekat, yang kemudian yang dekat, termasuk bibi, paman, ya kan? Pasti kalau orang itu orang Islam, kemudian hubungan kekerabatannya tidak baik-baik saja, pasti itu ada ganjalan. Pasti menimbulkan alam itu rasa sakit lah. Nah,
ya, ketaatan kepada Allah itu akan membuahkan ketenangan. Ya, silaturahim itu diwajibkan untuk dijaga. Kalau porak-poranda, hancur lebur misalnya gara-gara permusuhan, itu pasti menimbulkan rasa yang tidak enak. Bahkan kadang-kadang ini tadi yang disebutkan akan menimbulkan rasa sakit. Sebaliknya bisa dibayangkan ketika hubungan kekerabatan itu terjaga, maka akan menimbulkan ketenangan, menimbulkan kedamaian, ya, kebahagiaan. Ar-rabi' yanbaghi lil 'abdi an yahtasibal ajra minallahi subhanahu. Seyogyanya bagi seorang hamba dia mengharap ganjaran dari Allah. Fi adail huquq, dalam menunaikan hak-hak. Berbakti kepada Allah, kepada orang tua, ya, mengharap, terutama berbakti kepada Allah dulu. Kita mengharap, ya, ganjaran dari Allah. Berbakti kepada kedua orang tua, ya, menjaga silaturahim, ya. Jadi ada yang kita ingin raih dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridhonya, ingin mendapatkan balasannya, ya. Dan ini tidak mengurangi keikhlasan karena kita mengharap kepada Allah, apalagi mengharap sesuatu yang sudah dikhabarkan oleh Allah. Nah, kita wudu mengharap ampunan karena Rasulullah menghabarkan fadilah wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Kita sholat, ya, di samping untuk mencari ridha Allah kita jalankan perintahnya, kita mengharap fadilah sholat, ganjarannya. Sholat berjamaah 27 kali lipat kita jalankan sholat berjamaah, mengharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan sesuai yang dikhabarkan melalui lisan Rasulnya. Itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Yang tidak boleh itu kita melakukan ibadah mengharap, atau bahasa sini apa, ngarep ya, ngarep loh kan kadang-kadang begitu ya. Hah? Antum paham ngarep? Nah, ngarep supaya diambil mantu ya. Nggak taunya ini udah didahului orang, mengharap dari selain Allah. Nah, apalagi kalau ibadah ngarepnya itu dunia. Ini beribadah kepada Allah tapi niatnya itu untuk mendapatkan dunia. Insyaallah, ya. Itu rugi besar, itu rugi besar, ya. Nah, di sini kesimpulan yang keempat, yanbaghi lil 'abdi an yahtasibal ajra minallahi subhanahu. Ya. Seyogyanya seorang hamba itu mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala fi adail huquq, dalam menunaikan hak-hak. Ketika berbakti kepada orang tuanya, ya, menjaga silaturahim, bahkan nanti kalau bab tetangga, berbuat baik kepada tetangga, itu semua dilakukan ada ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah supaya amal itu hidup. Karena kalau amal ini cuma ditunaikan begitu saja tanpa ada harapan, tanpa ada khauf, ya, tanpa ada harapan dan tanpa ada kekhawatiran, itu bisa saja setelah apa namanya, beramal itu buntung. Tapi kalau setelah kita melewati fase amal ini, kita berharap di satu sisi dan takut di satu sisi, jangan-jangan amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Itu ya setelah amal itu hambar. Tapi kalau ini kita lakukan setelah beramal, kita terus memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah, ya, agar berkenan menerima amal kita. Di satu sisi kita khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima. Wal ihsani ila dawil qurba wa ghairihim, dan berbuat baik kepada kerabat karib dan yang lainnya. Yang lainnya itu ya, kalau di sini ini nanti kalau kita ikuti kitab ini, mulai dari orang tua, kerabat karib, kemudian ada anak-anak yatim, sampai nanti terhadap hamba sahaya. Sampai hamba sahaya. Ya, maka di sini wal ihsan ila dawil qurba wa ghairihim. Kalau di dalam Al-Qur'an itu urutannya ya. Surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini nomor 1 ini, Allah.
Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa benis sabil wa ma malakat aimanukum. Nah, apa itu? Orang tua, wabil walidaini ihsana wabidil qurba, ini kita baru sampai di sini, kerabat karib, ya kan? Wal masakin, wal yatama dulu ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ya, wal masakin, wal jari dil qurba, tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh. Sebagian ulama mengatakan tetangga dekat itu adalah tetangga yang seiman, tetangga jauh itu adalah yang bukan orang Islam, orang kafir. Berarti masih diperintahkan untuk berbuat baik. Ada yang mengatakan tetangga dekat itu dari posisinya 40 rumah ke secara penjuru. Baru itu tetangga jauh. Ibnu Sabil, teman sejawat. Apa itu? Setelah itu apa? Wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Teman sejawat. Teman sejawat itu termasuk istri ada di situ. Ya. Wa benis sabil, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, sampai yang terakhir adalah hamba sahaya, wa ma malakat aimanukum. Di akhir hayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat kepada umatnya apa? As-salata as-salata as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat ini mewakili hablum minallah, berbuat baik kepada hamba sahaya. Manusia yang strata sosialnya itu paling rendah, ya, berbuat baik kepada hamba sahaya. Antum tidak ada yang punya hamba sahaya. Nah, tapi mungkin punya pembantu, mungkin punya karyawan. Ya, Pak Prapto kan bos ya. Nah, berarti kalau terhadap hamba sahaya yang statusnya itu satu sisi sama dengan onta, sama dengan kambing, ya kan? Rasulullah di akhir hayatnya sempat-sempatnya beliau berwasiat. Berarti kita-kita yang berakal ini bisa menyimpulkan, bagaimana kalau pembantu? Pembantu itu orang merdeka. Berarti stratanya dan haknya tentu lebih besar daripada hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau kerja dapat upah enggak? Ya enggak lah, orang dia itu memang milik tuannya. Berarti dua hal ini penting banget untuk diperhatikan. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Baik, berikutnya. An Abdurrahman bin Auf. Dari Abdurrahman bin Auf. Ini jarang-jarang ya kita menemukan hadis riwayatnya itu, rawinya itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Antum kenal Abdurrahman bin Auf itu siapa? Siapa? Antum konglomeratnya yang antum dulukan. Yang istimewa itu bukan konglomeratnya. Itu nomor mungkin nomor 2. Minal mubasysyarina bil jannah. Termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Tapi hebatnya dia itu orang kaya. Jarang loh, jarang banget. Kalau di Al-Quran itu ada orang kaya raya, tapi ditelan bumi, dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Namanya Qarun. Nah ini ada orang kaya, tapi hebatnya itu luar biasa. Minal mubasysyarina bil jannah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ini benar-benar langka. Biasanya orang-orang kaya itu agak jauh dari surga. Bahkan
Zaman sekarang ini rata-rata orang-orang kaya papan atas itu adalah dari kalangan bukan orang Islam. Sebagian besar. Ya. Mereka itu bayangkan ya, kalau mereka ini modalnya kuat, duitnya banyak, bukan orang Islam. Itu kalau menjalani hidup itu gimana? Ya. Ya. Na'udzubillah. Nah, saya tahu apa kegiatan-kegiatan mereka, ya. Tapi saya takut untuk membocorkan kepada antum, nanti antum ngiler. Iya, saya baca banyak dari berita-berita itu. Nah, Masya Allah, tingkah pola mereka itu udah na'udzubillah. Na'udzubillah. Mereka itu kalau senang-senang itu udah umumnya bukan lagi di daratan, ya. Mereka itu di kapal-kapal pesiar. Sekarang ini ada kapal-kapal pesiar itu memang untuk memanjakan mereka. Muter-muter di laut pakai itu sudah kayak hotel berjalan. Satu kapal itu bisa muat ribuan orang. Nah, kalau antum masuk ke situ ikut bersama mereka di kapal pesiar, entah bagaimana antum. Sampai daratan itu mungkin antum sudah hilang agama antum karena dahsyatnya pengaruh itu. Ya, dah. Cukup sampai di situ gambarannya ya. Antum jangan minta detailnya gimana, nanti antum ngiler-ngiler nanti. Kehidupan yang menjijikkan, kehidupan yang mengerikan, ya. Dan ada berita orang-orang yang bebas itu menikmati itu diserang virus apa namanya gitu. Ribuan orang yang itu pada sakit. Tapi bukan di Indonesia, di Amerika sana. Ya, ya selalu adalah ketika mereka itu sudah liar, tidak mungkin tanpa resiko. Ini sudah sunnatullah. Orang yang taat, insya Allah mendapatkan balasan ketaatannya. Orang yang yang liar, yang tidak bisa diatur, ya pasti, ya kan? Tidak usah nunggu mereka. Orang Islam pun yang mengaku beragama Islam, tapi misalnya dia tidak bisa meninggalkan khamr, pasti ketika dia itu sudah memasukkan khamr ke dalam perutnya, itu sudah pasti akan menimbulkan apa? Mafsadah. Tidak mungkin minum khamr itu sama dengan minuman yang halal atau minum air putih. Ya. Dan alhamdulillah kita punya bukti ya. Angka kematian di dunia itu yang disebabkan karena khamr itu banyak banget. Yang paling fatal itu orang mabuk kemudian nyupir ya, mengendarai mobil. Itu termasuk penyebab kecelakaan paling besar. Menyupir dalam keadaan mabuk. Alhamdulillah kita banyak bukti bahwa apa saja yang dilarang di dalam agama kita itu ternyata memang menimbulkan mudarat. Nah ini rawinya ini langka, ini termasuk langka ya. An Abdurrahman bin Auf dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh, tidak aneh ya. Orang kaya muridnya Rasulullah. Bayangin, ya kan? Sahabi. Ya, imannya kuat, dikasih harta banyak, ya, maka berbuah barokah, keberkahan dan maslahat dunia dan akhirat. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Pada ini hadisnya hadis qudsi, ana Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Ya. Allah memperkenalkan dirinya namanya Ar-Rahman dalam hadis ini. Ya, dan dalam Al-Qur'anul Karim banyak Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Ana Ar-Rahman. Terjemahnya apa? Yang Maha Pengasih. Ya. Wa ana khalaqtur rahima, dan saya yang menciptakan ar-rahim. Ar-rahim. Ya. Rahim. Kita dulu pernah di rahim enggak? Hah? Pernah.
Alhamdulillah antum lahir sampai hari ini masih hidup. Bersyukur ya. Hidup itu adalah modal yang luar biasa bagi orang beriman. Kita hidup sehari itu luar biasa harganya. Untuk apa? Kalau kita punya kesempatan, punya waktu, kita hidup untuk apa? Untuk ibadah. Bertambah nanti kebaikan kita, ya. Taib. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya yang menciptakan ar-rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku ambil rahim itu dari namaku. Maka ada hubungannya kan? Antum lihat ar-rahman. Di situ ada ra, ada ha, ada mim. Ar-rahim mirip banget dengan ar-rahman. Nah ini aku ambil nama ar-rahim itu dari namaku. Faman wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menyambung hubungan arham, kekerabatan, wasaltuhu, maka saya juga menyambungnya. Menyambung kepada orang yang menyambung silaturahim. Wa man qata'aha, barang siapa yang memutuskannya, batattuhu, maka aku memutuskan ya dari memberi rahmat yang istimewa kepadanya. Nah, jadi apa fadilahnya orang yang menyambung hubungan kekerabatan? Allah merahmatinya, Allah menyambungnya. Yang memutuskan, Allah putuskan. Allah. Begini ini ya, nggak bakalan nyampe akal siapapun, orang sejenius apa, ya, kalau bukan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kasat mata itu kadang-kadang orang berantakan, habis kekerabatannya, tetap jaya. Sehingga kadang-kadang biarin keponakan saya putus gak apa-apa, gak ngefek. Bukan dia yang ngasih makan saya. Benar kan? Kadang-kadang ada orang itu masih merasa tidak ada ruginya sama sekali karena memang secara kasat mata belum melihat efeknya daripada memutuskan silaturahim. Tapi kalau dikalkulasi dengan sabda Rasulullah ini, hati-hati. Kamu memutuskan silaturahim, Allah memutuskan dari rahmatnya. Padahal yang sangat kita harapkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya jangan sok gagah-gagahan dengan akal kita itu. Ya. Kadang-kadang bisa saja orang itu akalnya encer banget dalam dunia politik. Encer banget dalam dunia ini. Tapi urusan begini nih, mampet dia, nggak tahu sama sekali. Itu bukan tipe kita. Ya. Bagi kita, orang-orang hebat yang layak kita jadikan teladan itu bukan hanya orang yang encer otaknya dalam urusan dunia, ya, tetapi orang-orang yang memikirkan bagaimana nanti di kehidupan akhiratnya. Sebelum akhirat itu barzakh. Sebelum barzah ada dunia, bagaimana dunianya, barzahnya, dan akhiratnya itu bahagia. Orang muslim itu kalau punya cita-cita nggak ecek-ecek. Orang Islam itu kalau punya cita-cita nggak recehan. Bicara bahagia bukan sekejap di dunia ini. Dia umbar syahwatnya, dia hidup ala binatang ternak. Yang fokusnya itu hanya isba', memuaskan syahwat perut. Kalau syahwat perut sudah terpuaskan, nanti menjalar kepada syahwat kemaluan. Orang-orang yang hidupnya hanya mengejar kebahagiaan ini, itu di dalam Al-Quran dinarasikan hidupnya itu kal an'am, seperti binatang ternak. Dan ini calon-calon penghuni neraka kalau dia tidak keluar dari itu. Karena di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu mereka makan, minum layaknya binatang ternak. Puncaknya, klimaknya, wan naru maswal lahum, dan neraka menjadi tempat
kembalinya mereka. Ya. Ini ikhwatal iman, memalingkan orang, mengajak orang untuk menjalani hidup yang mulia, ya, yang akhirnya membuahkan kebaikan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ini berat banget zaman sekarang. Ya. Karena tren dunia itu memang menawarkan sebuah kehidupan yang bebas. Bahkan ada dai-dainya yang mengajak itu. Yang diajak kadang-kadang lemah imannya meskipun dia orang muslim. Mengajak bebas. Bebas. Sementara dai-dai yang benar-benar dai ilallah itu mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan kebaikan. Sementara orang mengajak bebas. Itu jalan menuju neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, baik. Kesimpulan dari hadis yang mulia ini. Ar-rahimu atharun min athari rahmatir rahman. Rahim itu adalah pengaruh dari salah satu pengaruh rahmat Allah yang maha penyayang. Atau diterjemah apa itu Pak? Bekas ya? Bekas gitu ya? Rahim adalah kesimpulan hadis 53. Pengaruh ya. Nah, pengaruh ya. Taib. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman yang maha pengasih. Biasanya dijelaskan Ar-Rahman itu dzur rahmatil wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang maha luas. Ta'ummu yang meliputi seluruh makhluknya di dunia ini. Baik yang kafir, yang mukmin, semuanya dapat ini, ya, ataupun hayawan dapat. Nanti ada penjelasan juga di sini kita temukan di kitab ini, Allah itu rahmatnya dibagi 100 bagian. Yang satu bagian itu dikucurkan dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah membuat contoh seekor kuda yang kakinya itu mau nginjak apa namanya? Anaknya dia angkat. Ini bagian dari rahmat. Kuda. Ya. Kalau induk-induk kuda itu tidak punya kasih sayang sama anaknya, ya kuda itu tinggal kenangan. Kayak dinosaurus itu sudah punah. Sekarang ini masih banyak kuda itu karena induknya itu apa? Sayang sama anaknya. Dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mencelakai. Termasuk kucing, ya kan? Kucing itu juga, induk kucing itu menyayangi anak-anaknya. Kalau mindahin anaknya itu biasanya diapain? Digendong apa digigit? Digigit. Tapi anaknya itu nggak jerit-jerit. Kenapa? Ya kucing itu tahu kadar menggigit anaknya untuk mindahkan itu tentunya ukurannya sudah terukur gitu. Masya Allah, itu dunia hewan, apalagi dunia manusia. Masya Allah, ibu-ibu itu ngelahirin kadang-kadang 10, 15, 25 pun ada. Ada. Di mana tempatnya? Di Purwakarta ada seorang ibu itu anaknya 25 apa 26, hidup semua. Masya Allah. Saya belum pernah dengar itu ada ibu ngelahirin anak yang ke-9 kemudian ditawar-tawarin ke ini. Aduh saya sudah bosen ngurus anak ini, ambil dong. Nggak ada itu. Itu ibu ya. Bapaknya juga begitu. Rasa kasih sayangnya kepada keluarga itu Masya Allah. Dia rela ngapain, melakukan apa saja demi menafkahi ini. Ini suami-suami yang keren ya, yang bertanggung jawab. Kecuali suami yang mentalnya pengen numpang hidup sama istrinya. Berburu janda kaya, Masya Allah ya. Berburu pengen jadi menantu orang kaya supaya nanti bisa numpang hidup enak, ya kan? Dibeliin Fortuner, nggak taunya baru dibeliin mobil baru, qadarullah. Nah namanya mobil kan ada kemungkinan 1001 kemungkinan kan? Itu hina ya, jangan jadi laki-laki tipe itu. Mulianya laki-laki itu adalah diantaranya adalah menafkahi. Nah, itu keren banget itu. Ya. Ya. Baik. Rahmah ya yang satu itu dikucurkan di dunia ini, berarti yang 99
disimpan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Bayangin itu. Nah, gimana orang mukmin itu kalau di akhiratnya kelak itu mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah. Dan di antara rahmat Allah itu tentunya adalah apa? Surga dengan segala kenikmatannya. Baik. Dzikru istiqaqiha minar rahman isti'aratun wa isyarah ila idhami sya'niha. Disebutkan bahwa rahim itu adalah diambil dari Ar-Rahman. Ini adalah apa namanya? Di situ apa terjemahannya? Coba baca nomor 2 terjemahannya. Nomor 2. Nomor 2 ya? Penyebutan istiqaq rahim dari Ar-Rahman merupakan bentuk istiarah dan sebagai petunjuk akan kedudukannya. Ya. Isti'arah itu apa ya kalau kita terjemahkan? Maksudnya ini bukan dalam arti yang sebenarnya ya. Dan isyarah bahwa rahim itu adalah sesuatu yang agung. Ya. Makanya tadi kalau disambung Allah akan menyambung kepada hamba yang menyambung silaturahim. Kalau hamba itu memutus maka Allah memutus dari rahmatnya. Ya na'udzubillah min dzalik. Ats-tsalits fihi ta'dhimu sya'niha. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan tentang pengagungan masalah ar-rahim wa bayanu fadilati wasliha, dan penjelasan tentang keutamaan menyambungnya, wa idhamil itsmi liqat'iha, dan besarnya dosa karena memutuskannya. Nih orang Islam ini harus tahu ya bahwa memutus silaturahim itu termasuk dosa besar ya. Tapi masalahnya zaman sekarang ini dosa-dosa besar itu sudah dianggap biasa. Meninggalkan sholat 5 waktu itu dosa besar apa enggak? Wow, besar banget. Bahkan tidak ada amal ibadah, ilmu sahabat itu punya ilmu ya. Tidak ada amal ibadah yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Mestinya itu orang Islam sebelum disunat gitu ya, itu sudah paham ini. Sejak 7 tahun, 8 tahun itu ya. Nah, tapi ini kadang-kadang telat, sudah sunat, sudah balik, itu nggak ngerti bahwa sholat 5 waktu itulah sebuah kewajiban. Meninggalkan sholat 5 waktu bagi yang sudah balik itu adalah dosa besar. Memang kita ini banyak yang telat ya, banyak yang telat. Banyak yang telat. Termasuk banyak orang jadi suami, dia belum tahu apa kewajiban menjadi suami. Nah, kan telat. Banyak juga orang itu sudah jadi istri tapi belum punya ilmu tentang kewajiban istri. Tapi rumah tangganya itu pengen sakinah, mawaddah warahmah. Bahkan waktu walimah didoakan oleh Mahir Zain. Mahir Zain karena nasyidnya barakallahu laka wa baraka alaika itu biasanya Masya Allah. Tapi yang menggawangi rumah tangga ini setelah akad nikah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang saya khawatir itu juga ilmu tentang mandi janabah telat. Bayangin sudah punya istri ya, suami istri kan halal itu bergaulnya, tapi ilmu tentang mandi janabahnya telat. Sudah terlanjur berbulan madu, menikmati indahnya pernikahan, tapi setelah itu dia tidak tahu bagaimana mandi. Nah, Allahu Akbar. Ini ya bahayanya. Nah, kalau orang itu tidak punya ilmu, terutama yang menyangkut hal-hal yang sangat mendasar. Thaharah itu penting. Penting bagi siapa? Bagi orang yang ingin menjaga sholat 5 waktu. Dan yang diperintahkan menjaga sholat 5 waktu itu siapa? Setiap muslim. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi nyatanya. Ya. Insyaallah. Antum yang muda-muda itu ya, sebelum jadi pengantin, sebelum nikah, antum jangan malu-malu belajar tentang thaharah. Ya, jangan sampai telat sudah jadi pengantin, setelah itu nggak tahu apa yang dilakukan. Mandi nggak tahu misalnya kan. Ya kalau
Asal-asalnya ceburin ke kolam aja ya sudah ini. Tapi kan harus ada niat juga kan. Dan tapi niatnya itu nggak usah nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fardhan lillahi taala. Kalau saya dulu begitu belajar fikihnya. Semua ada hafal saya. Salat ya, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi taala. Kalau antum makmuman ya makmum. Ya. Nggak tahu Pak Prapto hafal nggak gitu? Hafal kan? Nah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Ya. Ya. Alhamdulillah kita dulu belajar begitu. Kalau nggak belajar, antum nggak ngerti wudu. Antum nggak bisa sholat. Ya, cuman belakangan kita apa? Belajar. Ya, akhirnya kita lakukan penyempurnaan di sana sini. Ya, yang sudah dapat pencerahan. Nah, sebagian besar saudara kita belum. Ya udah. Ya, kita ingat masa lalu kita kan. Nah, dan ya, agama itu memang harus di apa namanya ya. Terus tidak berhenti belajarnya ya. Nanti insya Allah ketemu yang paling dekat dengan al-haq, dengan kebenaran. Kita belajar untuk melatih diri kita ini apa namanya selalu mengikuti yang lebih dekat dengan kebenaran. Ar-rabi' war-rahmatu muqayyadatun bittiba'il kitab was sunnah. Rahmah, kasih sayang ya, itu terkait dengan mengikuti Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Antum pengen dirahmati oleh Allah, pengen mendapatkan rahmat ya, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Termasuk di sini nanti ya, jalan untuk mendapatkan kucuran rahmat Allah itu adalah menyayangi makhluk Allah. Menyayangi, termasuk menyayangi itu menyayangi anak-anak kecil. Antum yang punya anak, antum cium-cium anak antum ya, yang punya cucu ya. Karena Rasulullah SAW satu saat pernah mencium cucu kesayangannya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian ada Al-Aqra bin Habis di situ. Terheran-heran melihat Rasulullah mencium cucunya. Kalau orang Indonesia sih rata-rata pada penyayangnya, kecuali bapak yang tidak bertanggung jawab. Rata-rata itu nyium anak, nyium cucu itu Masya Allah. Ini jangan ditiru. Aqra bin Habis apa? Ngomong apa? Berkata apa ketika melihat Rasulullah mencium cucunya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10. Tidak ada satupun yang saya cium. Oh, anaknya 10 tapi nggak ada yang dicium. Ini orang Arab itu kadang-kadang begini ini ya. Nggak mesti orang Arab itu ini apa? Otomatis baik. Baiknya orang-orang Arab itu kadang-kadang karena sebagian besar karena ditempa dengan Islam. Meskipun orang-orang Arab itu punya khosais, keistimewaan, tapi baiknya orang-orang Arab itu adalah karena dia menyerap ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka dulu banyak menyembah berhala. Setelah ada dakwah tauhid, mereka menerima dakwah tauhid. Akhirnya mereka menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akhlak ya. Taib. Fa iqamatul hudud, menegakkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, pencuri potong tangannya, zina didera 100 kali, kalau muhsan dirajam dan seterusnya ya. Wal intiqamu li hurmatillah, dan membalas ya untuk orang-orang yang menginjak-injak hal yang dimuliakan oleh Allah. La yunafiyani rahmah al-matluba fi hadzal hadis. Tidak menafikan rahmat yang dituntut dalam hadis ini ya. Maksudnya begini, jangan atas nama kasih sayang kemudian ada orang yang melakukan maksiat yang sudah seharusnya ditegakkan apa? Had, kemudian digugurkan atas nama rahmat. Bahkan dalam masalah zina itu Allah pesan, jangan sampai rasa kasih sayangmu kepada orang yang berbuat zina itu membekukan atau tidak melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, karena bisa jadi kan kasihan jangan di. Nah, iya, seperti sebagian orang itu kalau melihat maling
atau bahkan maling yang melakukan kekerasan terhadap ini, itu yang dibela bukan korbannya, yang dibela itu malingnya. Kasihan, jangan dipotong tangannya. Bahkan ada yang lebih keren lagi teorinya itu, menghapus hukum Allah dan dia bukan hukum sendiri. Itu maling itu jangan dipotong tangannya, mestinya dibantu. Ada maling di sini ya, ketangkep kemudian, antum kamu jangan maling lagi ya, ini saya modalin nih 10 juta. Wah itu Masya Allah, saya yakin kampung itu akan menjadi kampung favoritnya maling. Sono orangnya baik-baik banget. Kemarin itu saya maling di sana, bukannya dia apa-apain, malah dikasih. Wah akhirnya tuh Masya Allah, maling itu akhirnya malah orang pada semangat maling. Oh kalau begitu kita maling. Ini kadang-kadang ada orang itu begitu. Ya, ini jelas sudah ngilangin nyawa orang. Ya, Masya Allah. Kalau ini justru yang dibela itu, kalau dalam Islam kan enggak, orang membunuh dengan sengaja ancamannya ya bunuh, kecuali kalau kerabatnya maafkan. Dan saya yakin itu kalau ada orang misalnya ada anggota keluarganya, ini udah isya belum? Udah? Adzan dulu kalau gitu. Antum nggak ngingetin tadi. Tanggung ya. Ya karena kita cuma kait ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini penting penjelasan ini ya. Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, bisa jadi orang yang menegakkan syariat Allah, yang mengamalkan apa yang tertuang di dalam Al-Quran nanti dinilai apa? Dinilai apa? Kejam, tidak kasih sayang. Bahaya itu. Makanya rahmah itu muqayyadah, terkait dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ketika misalnya tadi ada maling dipotong tangannya, ini tujuannya apa? Supaya tercipta kehidupan yang aman. Ya, jadi yang dipikirkan itu maslahat yang lebih besar. Mirip di dunia pengobatan. Kadang-kadang untuk mempertahankan nyawa, usaha untuk mempertahankan nyawa, supaya orang ini hidup, karena hidup itu berharga banget kan? Benar kan? Kadang-kadang ada bagian yang dipotong, yang dibuang. Demikian juga dalam ajaran Islam untuk menciptakan masyarakat yang nyawa itu berharga, harta itu berharga, ya. Kadang-kadang ada yang harus dikorbankan demi menciptakan itu, ya. Baik. Yang berikutnya hadis yang kita upayakan sampai khatam ya, satu bab ini, atau syukur-syukur bisa bab berikutnya sampai 7:30 insyaallah. Ya. An Abil Anbas qal, dari Abul Anbas beliau berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahd. Saya menemui Abdullah bin Amr fil Wahd ay ardan lahu bit Taif. Ya, saya menemui Abdullah bin Amr di kebunnya atau di tanahnya yang ada di Taif. Dan ini ada penjelasannya ya. Al-makan al-mutma'in al-musawwa, ya, binabatil udah was-sart at-talah, wa huwa malun kana li Amr bin As. Ini kebun, ini milik Amr bin As. Jadi kekayaan apa, asetnya, aset kekayaannya atau hartanya Amr bin Al-As. Wa huwa karam kana ala alfi khashabah. Ini kebun apa namanya? Anggur ya. Itu ada 1 juta ini. Masya Allah, berarti kaya raya dia. Alf khashabah. 1 juta apa itu? Ini kalau pohon anggur itu apa namanya Pak? Kalau kacang panjang itu kan biasanya ada, nah bahasanya apa itu? Lanjaran ya kalau ini ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kebun yang sangat apa ini? Luas ya. Kullu hasyabatin bidirham. Setiap 1 batang itu nilainya 1 dirham. Kemudian
Faqala, ketika di kebun ini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menjelaskan. Perhatikan ya, sampai di kebun saja masih ada proses apa ini namanya? Ta'lim, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah diceritakan kepada Abul Anbas ini, ya. Atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemarinya atau menjalin jarinya, ya, lalu bersabda, Ar-rahimu syahnatun minar rahman. Ar-rahim itu bagian dari Ar-Rahman. Man yasiluha yasiluhu. Masih sama dengan tadi ya. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung dia. Wa man yaqta'uha yaqta'uhu. Barang siapa yang memutuskannya, maka Allah pun akan memutuskan dari rahmatnya. Nah, ini ada yang tambahan ini. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Ini hadisnya sahih li ghairihi. Lisan itu punya, rahim itu punya lisan, punya lidah yang bisa berbicara lancar dan fasih pada hari kiamat. Rahim itu kan tidak kelihatan maksudnya ya sesuatu. Rahim ya. Adanya di mana itu rahim? Kan tidak kelihatan dari luar, tapi ada kan rahim, organ namanya rahim itu kan. Nah, Rasulullah menyatakan bahwa rahim itu nanti bisa bicara. Ya. Begini ini antum jangan kagetan ya. Begini ini biasa banget kalau orang itu sudah mengenal kemahakuasaan Allah. Di akhirat itu nanti ada hal-hal yang luar biasa. Ya. Akhirat itu tidak biasa seperti dunia ini. Ya. Kalau kita sudah menjelajah akhirat, Masya Allah, ya, jauh beda. Satu hari di sana sama seperti 1000 tahun di sini, ya kan? Iya, itu semuanya hal-hal yang luar biasa yang terjadi di akhirat itu garansinya adalah kemahakuasaan Allah. Ya. Dalam Al-Quran, tangan itu nanti bisa bicara, kaki bisa bicara, kulit bisa bicara, bumi yang kita pijak ini juga bisa menjadi saksi. Kok bisa? Allah yang maha kuasa mengendaki, selesai. Begini ini antum jangan minder. Kalau ada orang mencela itu, kamu kok cetek banget beragama, masa kamu percaya begituan? Ya. Saya lebih percaya itu. Nah, dan saya rela kalau saya percaya tentang apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Lalu kamu mencela saya, mau orang tolol lah, mau orang bego, orang apa, saya ambil resiko itu. Yang penting keyakinan saya tidak luntur karena kamu celah. Kita itu harus berani pasang badan. Nah, saudara-saudara kita dulu itu untuk mempertahankan imannya, nyawanya dikorbankan. Kita jangan dicela karena kalau kita beriman begini-begini ini kemudian dianggap tidak cerdas. Makan tuh kecerdasan kamu. Kalau kecerdasan, nah, itu kamu gunakan untuk menolak dan mendustakan apa yang dikhabarkan oleh Allah. Maaf, kalau sudah tidak bisa diingetin, makan itu kecerdasan. Kamu merasa keren, merasa ini, mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah. Ada saatnya ya, beragama itu memang mempercayai apa yang dikhabarkan oleh Allah. Nggak usah banyak nawar. Tapi ada bidang yang lain, kalau memang antum cerdas, tuangkan kecerdasanmu di bidang yang lain. Fikih misalnya, ijtihad itu butuh. Tapi kalau akidah itu membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau begini-begini ditolak, berapa nanti yang akan ditolak? Ya. Bahkan sebagian besar orang itu menganggap hari kebangkitan itu mustahil. Mana mungkin jasad yang sudah hancur luluh bisa hidup kembali. Kita jawabnya kalau sehidup sendiri ya tidak mungkin lah. Tapi kalau Allah yang menghidupkan, yang dulu menciptakan manusia dari nutfah, kemudian bertebaran manusia di muka bumi ini, berbagai macam rupa, berbagai macam suku, ya. Kemudian Allah kasih ilmu,
Sampai bisa mengelola dunia itu sekarang ini saja sudah seperti ini. Allah matikan, Allah hidupkan, Allah matikan. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali, mudah bagi Allah. Allah yang mampu menciptakan langit, mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia. Apakah kita juga ikut ragu ketika dunia ini menggempur akidah kita dengan ingkarul ba'ats? Tidak mungkin ada ini. Atau kita juga akan lebur akidah kita ketika banyak orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Allah, sementara kita punya keyakinan alam semesta ini makhluk, khaliknya adalah Allah wahdahu la syarikalah. Hati-hati kita berinteraksi dengan dunia ini. Pastikan iman kita tidak luntur, pastikan agama kita tetap istiqamah di atas Islam, tidak luntur. Jangan sampai kita hanya gara-gara dipuji orang. Sekarang itu orang-orang dunia itu memberikan pujian yang muluk-muluk kepada orang-orang yang meninggalkan agama. Kadang-kadang dipuji keren, modern, macam-macam lah. Yang berpegang teguh dengan agama itu dicela-cela apa? Apa? Kolot, udah nggak dipakai. Radikal, intoleran, masya Allah. Dah, ambil resiko itu, ya. Tapi yang penting kita jangan jadi radikal beneran gitu, ya. Orang menamai, biarin aja. Yang penting itu tidak ada pada kita. Ya, yang buruk-buruk itu. Taib. Nah. Syarhul kalimat. Fiqhul hadis. Pelajaran yang dipetik dari hadis ini. At-ta'kidu ala hurmati qati'atir rahim wal i'radu anha minal kabair. Penekanan untuk menyambung, penekanan atas haramnya atau larangan memutus silaturahim. Dan berpaling darinya merupakan dosa besar. Tidak peduli dengan ini. Ats-tsani ta'dhimu amri rahim. Kesimpulan yang kedua adalah besarnya urusan rahim ini. Wa inna silataha mandubatun wa muraghabun fiha. Menyambungnya adalah dianjurkan. Bahkan bukan hanya dianjurkan, ya, diwajibkan. Kalau seandainya menyambung silaturahim itu hanya sebuah anjuran, maka memutus silaturahim itu berarti tidak dosa. Ya, tidak dosa. Ya kan? Sesuatu yang apabila kita langgar berbuat dosa itu kan pasti sebuah apa? Ya. Yang sesuatu yang kita tinggalkan berdosa itu pasti sebuah kewajiban. Jadi ada perintah kewajiban menyambung silaturahim, ada larangan memutus silaturahim, dan memutus silaturahim itu masuk salah satu dosa besar. Tayyib. Ar-rabi' innar rahima mushtaqqatun min ismir rahman. Bahwa ar-rahim itu adalah bagian dari atau pecahan dari nama ar-rahman. Faman wasalaha wasalahullah, maka barang siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya. Waman qata'aha qata'ahullah min rahmatihi, barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan dari rahmatnya terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini cukup, Pak Nur? Satu lagi, tinggal satu lagi, ya. Baik. Terakhir dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syajnatun minallah. Masih sama dengan tadi. Rahim itu berarti bagian dari Allah. Atau ada akar katanya dengan nama tadi apa? Ar-Rahman, ya. Man wasalah wasalahullah, barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan maka Allah akan memutuskan dari rahmatnya. Dah, fikul hadisnya sama dengan yang tadi. Dah cukup. Atau mau tambahin satu bab ini? Cukup, ya? Atau mau sampai jam 10? Kalau kamu mau jam 10, saya kayaknya udah nggak mau sampai jam 10. Ya,
Insyaallah nanti dilanjut lagi ya. Insyaallah. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat ya. Sudah nambah beberapa hadis. Semoga ilmu yang kita petik ini ya dari hadis-hadis yang kita belajar, yang kita pelajari menjadi ilmu nafi untuk memperbaiki hubungan kita dengan kerabat karib. Dan setelah itu karena kita sudah tahu bahwa ganjarannya itu besar, setelah kita melakukan silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan, kita mengharap ridha Allah, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari silaturahim ini kalau kita jaga, akhirnya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memutus rahmatnya dari kita. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.